Jadi kalau kita bicara Purworejo, itu kita nggak bisa melepaskan dari Bagelen. Jadi jangan pernah kita bicara Purworejo tanpa kita menyebut nama Bagelen. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena berkaitan banget itu. Kebetulan anak Cokronegoro itu kan dia keturunan dari Ageng Bagelen. Era dinasti Nilosorobo. Oh iya. Ini sudah keturunan keberapa itu? Ada kabar yang menyampaikan jika Cokronegoro atau Reksa Diwiryo itu dia keturunan dari Sunan Geseng, Berarti cucu. Cokrojoyo. Berarti cucu dari. Kemungkinan ada yang bilang cucu, ada yang bilang cicit, tapi intinya keturunan dari Cokrojoyo. Cokrojoyo itu ada yang menyampaikan kabar juga jika Cokrojoyo adalah keturunan dari Pangeran Muryo atau Raden Semono. Raden Semono itu adalah keturunan juga dari Dewi Rengganis. Dewi Rengganis itu juga katanya ada keturunan dari Raden Mas Bagus Gendo. Sedangkan Bagus Gendo adalah anak pertama dari Nyai Ageng Bagelen. Itu pernah dengar enggak? Bagelen itu sampai hari ini masih kondang. Masih. Keturunan Bagelen, warga Bagelen yang merantau di daerah lain itu sangat dihormati. Sangat dihormati sekali. Bener itu. Lah kenapa wis tak takon? Nah, Kok wong kok hormat banget atau orang itu mengakui anak orang Bagelen itu kok sekti-sekti di perantauan sangat dihormati atau sangat disegani? Nah itu yang masih menjadi pertanyaannya itu. Nah ini kalau kemarin saya dengan Pak Lurah Juru Kunci Pesarian Nyai Ageng Bagelen kita ngobrol. Salah satunya menyampaikan tentang nama Bagelen, Pagelen. Pagelen adalah tempat disemayamkan atau penyimpanan abu jenazah. Jenazah. Kan horor. Horor. Itu satu data. Dan ini saya tambah lagi datanya ini. Jenengan buka klik tentang sejarah orang pertama warga atau orang dari daerah Jawa pertama kali menginjakkan kaki di Sumatera. Jangan buka data itu, Jal. Jadi orang pertama yang menginjakkan kaki di Sumatera itu adalah warga Bagelen. Warga Bagelen. Itu tertulis dalam catatan sejarah Belanda. Kenapa kok orang Bagelen itu dikirim ke Sumatera? Lampung, tepatnya di Lampung, transmigrasi. Bukit Tinggi. Lampung, Bang. Bukan Bukit Tinggi, Lampung. 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 Bukit Tinggi itu Sumatera Barat. Jadi ini data sejarah, monggo teman-teman bisa buktikan apa yang saya sampaikan. Dibuka dalam catatan sejarah, orang pertama yang dikirim ke Lampung di Sumatera itu adalah warga Bagelen. Milisi Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap di Magelang, yang dijebak itu loh, dia dijebak oleh Belanda dan tertangkap dan akhirnya dikirim ke Sulawesi, ke Manado. Ini teori Belanda. Untuk mencegah perang Jawa terulang, maka pengikut atau milisi Pangeran Diponegoro itu dikeluarkan dari daerah asal, dikirim ke Sumatera atau ke Lampung. Kenapa kok mereka yang dari Bagelen yang dikirim padahal milisi Pangeran Diponegoro itu kan tidak hanya dari Bagelen. Hanya Dari Solo, dari Jogja sendiri, dari Temanggung, dari Wonosobo kan banyak. Kenapa dari Bagelen? Oh ternyata Bang, ternyata pasukan Diponegoro atau milisi Pangeran Diponegoro yang paling barbar, yang paling kendel, yang paling sekti itu Bagelen, warga Bagelen. makanya ada sejarah Kentol Bagelen itu ya. Oh enggak, beda. Beda lagi. Kentol Bagelen itu di era Amangkurat, di era perpecahan Mataram itu. Itu beda. Kentol Bagelen itu berbeda versi dengan perang Diponegoro. Masih jauh lagi nih. Jauh lagi. Kentol Bagelen itu sebelum perang Jawa. Jadi kenapa kok keturunan Bagelen itu di perantauan dihormati? Kenapa kok perantauan Bagelen itu sangat disegani? Karena jawabannya ya salah satu dan salah duanya. Pertama karena Bagelen itu bumi istimewa. Ada yang bercerita tentang Bagelen itu tempat abu jenazah disemayamkan. Itu kesannya horor. Dan ternyata kuncinya atau spesifiknya jawaban itu adalah dikarenakan milisi dari perang Jawa atau milisi pasukan khusus Pangeran Diponegoro itu adalah warga Bagelen. Maka Belanda supaya perang Jawa tidak terulang, Belanda punya cara memindahkan milisi-milisi Pangeran Diponegoro warga Bagelen dikirim ke Sumatera, Bandar Lampung Ya. tepatnya sebagai transmigrasi. Ya. Di sana memang ada nama Bagelen juga, Kampung Bagelen. Iya.
intinya kenapa kok warga Begelen itu sangat disegani dan dihormati karena karena warga Begelen itu adalah di mana milisi-milisi Pangeran Diponegoro, pasukan Diponegoro, intinya pasukan khusus Pangeran Diponegoro itu pasukan khusus Pangeran Diponegoro itu adalah warga Begelen. Nah, cara Belanda itu pasukan paling barbar, paling kendel. Jadi ini kembali lagi mengulang jawaban dari teman-teman atau jawaban dari pertanyaan kita, nggih. Iya. Ini adalah mungkin ini jawaban dari pertanyaan teman-teman, kenapa kok warga Begelen itu dihormati atau disegani di perantauan? Karena pasukan khusus Pangeran Diponegoro, milisi terbarbarnya Pangeran Diponegoro itu adalah warga Begelen. Warga Begelen. Dan itu kondang loh. Sampai Belanda pun Minder ya? minder, saking mindernya milisi-milisi Begelen ini dipindahkan ke Sumatera istimewa toh. Istimewa. Makanya ngapunten ini ya, nyun sewu banget. Kalau kita warga Purworejo tidak mau mengkaitkan sejarah Purworejo dengan Begelen, maka ya nyun sewu sejarah itu tidak Orang asik lah. ora asik ya. Orang asik. Ora asik, ora jujur. Ora jujur. Orang jujur. Karena kalau kita ke luar daerah di luar Purworejo yang terkenal itu kan Begelen ya, bukan Purworejo. Bagelennya, iya. Memang di mana-mana Bagelen. Karena suara atau kabar yang se-Indonesia itu. Perang Jawa itu kan geger ke Indonesia, geger ke Belanda, negara Belanda geger loh. Iya. Karena dikabarkan juga dari Perang Jawa itu menghabiskan dana atau harta kekayaan kerajaan Belanda itu 4 dekade itu dihabiskan untuk membiayai Perang Jawa. Ngeri ya? Ngeri itu, Perang Jawa itu ngeri. Perang besar itu. Sing nacoran Belanda jajah-jajah Indonesia 4 dekade itu hartanya hanya dihabiskan untuk Perang Jawa. Perang Jawa tuh. Dan milisi terbarbar atau pasukan khusus Pangeran Diponegoro itu orang Begelen, warga Begelen. Dan akhirnya supaya itu tidak terulang, Perang Jawa tidak terulang dengan meninggalnya Pangeran Diponegoro atau diasingkannya Pangeran Diponegoro, milisi Diponegoro yang ada di Jawa dilihat toh sing paling barbar ndi, wah Begelen, wis Begelen mah iki wong Begelen pindah kabeh, sumpuk pindah ke Sumatera, anak orang dipindah sok Perang Jawa bisa terulang. Bisa terulang Perang Jawa. Untuk mengalahkan Begelen nggak mungkin. Makanya dia tidak memerangi tapi dia memobilisasi atau memindahkan milisi Pangeran Diponegoro. Jadi politik, ahli politik ya orang Belanda itu. Ya Belanda itu Memecah belah ya ya. ahli politik, ya ahli perang, cuman kalah beruntung dengan Pangeran Diponegoro. Iya. Karena Nusantara atau Jawa ini punya kekuatan yang nggak dimiliki oleh kekuatan bangsa lain. Kekuatan kebersamaan. Nah, carane wong Jawa ki nak perangi ora wedi ngeleh, tahan lapar, tahan cuaca. Nek wong Londo ki nak perangi ra kuat ngeleh, ra kuat cuaca. Itu sedikit dari sejarah yang kita dengar. Jadi kita menyampaikan ini bukan pengetahuan kita, bukan, tapi pengetahuan dari banyak teman yang kita simpulkan, Mas, seperti itu.